Bab 94. Jangan Mas. Kalau dia lari-lari terus ada mobil lewat gimana? Sanum tidak setuju anak sekecil ini dibiarkan. Biar adeknya sama kita dulu ya Mas. Gaza berdecak. Sanum kemudian duduk lagi di ayunan dan menatap gadis itu. Kamu cantik, bisiknya mencubit gemas pipi embul itu. Nama kamu siapa sayang? Papa. Gadis mungil itu mengerjap-ngerjap lalu menunjuk Gaza. Sanum beralih menatap Gaza. Kenapa dia memanggil Gaza Papa? Mas kenal adek ini? Cek. Gak. Kok dia panggil kamu Papa ya? Gaza mengedikkan bahu. Mana orang tuanya? Cek kenapa anaknya ditinggal? Papa. Gadis mungil itu terus memanggil Gaza. Tangannya terulur ingin memeluk. Tatapannya begitu polos menatap. Kayaknya dia suka deh sama kamu Mas. Kamu aja yang gendong, tolak Gaza. Lucu loh Mas adeknya. Sanum mengecup pipi gadis mungil itu dengan gemas. Bisa-bisanya anak selucu ini kehilangan orang tua. Dia tatap lamat-lamat dua kalereng matanya. Bola matanya sangat hitam dan bentuk matanya seperti, Sanum menatap Gaza. Matanya mirip kamu deh, ucapnya tersadar. Jangan aneh-aneh Bay, ucap Gaza tak suka. Tapi benar Mas, mata dia kok ada mirip kamu ya. Bay. Papa. Suara gadis mungil itu sangat lembut dan cadel. Cek. Gaza melirik sebal. Dia bukan papa kamu sayang, berbeda dengan nada suara Gaza yang ketus dan tidak suka, Sanum begitu. 94. Lembut dan mencurahkan kasih sayangnya. Papa. Papa, ulang gadis itu. Mama kamu mana? Kita cari mama mau. Bujuknya. Tadi mana kamu di mana? Gadis mungil itu terdiam menatap Sanum lalu menangis kencang mendengar kata mama. Sanum seketika panik dan kembali berdiri. Kap-kap cantik, kenapa nangis cantik? Dia menggelamkan kepalanya di bahu Sanum dan memeluk erat. Entah kenapa Sanum bisa merasakan ketakutan dalam suara tangis itu. Mas, kita keliling yuk cari mama adek ini. Ya. Dia sangat berisik. Namanya anak kecil Mas. Mereka kemudian menjauh dari taman dan berjalan sekitar sana. Gadis mungil itu masih dalam gendongan Sanum, menangis. Dia gak bisa berhenti nangis Bay. Biar dulu Mas, biar dia luapin apa yang dia rasain. Emang dia rasain apa? Sanum cuman menggeleng tidak tahu. Gak tahu. Tapi setahu Sanum kalau anak nangis itu dibiarin dulu bentar, biar dia ngeluarin emosinya dulu. Baru ditenangin. Sebelah Gaza naik. Soalnya kalau kita langsung bilang berhenti dan jangan nangis, emosinya jadi tertahan dan gak diba keluarin. Itu gak bagus buat mental dia. Gak anak kecil aja, sama kayak kita. Kalau kita lagi gak baik-baik aja dan pengen nangis, kita mesti nangis biar emosinya gak numpuk. Kalau udah numpuk malah gak bagus buat diri kita sendiri Mas. Kamu tahu banyak Bay. Sanum mengulas senyum. Sanum belajar dikit-dikit, akunya. Karena udah nikah,
Sebelum itu Sanum juga pernah beberapa kali ikut seminar parenting Mas Hehe. Gaza menarik kedua sudut bibirnya. Dibanding dia yang malah kesal, Sanum memang terlihat andal dalam mengurus anak kecil seperti sekarang. Mereka melangkah di sekitaran taman dan menanyakan setiap orang yang lewat. Apakah ini anak mereka? Tapi beberapa orang yang mereka temui di sekitar taman sama sekali tidak kehilangan anak. Gadis mungil itu tertidur dalam nyenyak dalam dekapan Sanum setelah menangis lama. Di mana ya Mas orang tuanya? Kok gak ada yang kehilangan anak sih? Sanum memperbaiki gendongan gadis kecil itu karena sedikit pegal. Mereka sudah berkeliling tapi belum menemukan orang tua gadis ini. Mas kita coba cari ke sana yuk. Sanum menunjuk arah lain yang sedikit jauh dari taman. Gaza mengangguk, dia melangkah di samping Sanum. Mereka kini berjalan di trotoar. Bertanya hal sama kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang lewat. Nihil, tidak ada yang kehilangan anak. Bye, kita ke taman tadi aja. Tinggalan di sana. 95. Mas yang benar saja. Dia masih kecil. Masa kita tinggal? Adeknya juga lagi tidur. Terus gimana? Kamu mau gendong dia terus? Sanum menghela napas. Langit di ufuk barat kini berwarna oranye kemerahan-merahan. Senja sebentar lagi datang dan mereka sudah cukup jauh berjalan. Karena tidak terbiasa mengendong anak-anak, tangan Sanum sedikit pegal. Sanum kemudian duduk di salah satu bangku. Capek. Mas kita bawa pulang gimana adeknya? Cek yang benar aja Bay. Ya gimana mas? Sanum gak mau ninggalin anak selucu ini sendiri. Kalau dia lari ke jalanan gimana? Terus kalau ada mobil dan dia gak sadar? Hari juga sudah sore. Dia pasti kedinginan dan lapar. Sanum memeluk erat tubuh gadis mungil dalam dekapannya. Kamu bukan ibunya. Kenapa saya khawatir itu? Sanum menggeleng. Sanum gak tega mas. Mungkin ini naluri seorang perempuan, gumamnya. Kalau gak, kita duduk di taman itu aja mas. Kita tunggu sampai orang tuanya datang. Siapa yang akan datang Bay? Ini udah gelap. Anak ini pasti sengaja ditinggalkan ibunya. Kita laporkan ke polisi aja setelah itu kita pulang. Sengaja ditinggal ibunya. Ulang Sanum. Tatapannya berubah sendu. Apa iya? Lirihnya. Kenapa kamu yang sedih? Emang mas gak sedih bayangin anak sekecil ini ditinggal orang tuanya? Gaza terdiam. Kita ke kantor polisi aja. Kalau emang iya harus lapor ke polisi, besok aja ya mas. Kita bawa ke apartemen dulu ya. Kasian. Bye. Mas gak tega sama adeknya. Gaza menatap gadis yang tertidur pulas itu. Dia menghela napas berat. Serah kamu. Hanya malam ini. Besok kita antar ke kantor polisi. Senyum Sanum merekah. Dia mengangguk semangat. Kalau gitu ayo mas kita balik. Sanum pengen selimutin adeknya pakai selimut hapget di apartemen. Sanum berjalan dulu kembali ke dekat taman dengan semangat.
Motor Gaza memang terparkir di dekat sana. Cek kayak kamu yang ibunya Bai. Gaza heran, dia menyamakan langkah di samping Sanum. Apa Sanum terlihat seperti itu, Mas? Sanum menoleh dengan senyuman lebar. Kamu baru ketemu dia, tapi kamu memperlakukan dia layaknya anak sendiri. Sanum suka anak kecil, ucapnya pelan. Wangi bayi dari anak kecil tersebut tercium di indera penciumannya. Mas, mau gantian? 96. Gendong dia. Iya. Gak. Kamu aja. Gak mau coba. Gak bisa dan juga gak ingin. Coba dulu, Mas. Gak berat kok. Gaza menggeleng. Bahu Sanum agak pegal, Mas, karena gak biasa. Mau ya gantian bentar? Pegal. Sanum mengangguk. Ya udah. Senyum Sanum merekah. Dia ajarkan terlebih dahulu Gaza mengendong gadis kecil tersebut hingga setelahnya posisi mereka berganti. Tangan mungil itu melingkar di leher Gaza, pipinya menyandar di bahu kokoh Gaza seperti posisi ke Sanum tadi. Mereka kemudian berjalan beriringan. Sanum mengusap lembut pipi gembul gadis tersebut dan tersenyum. Kamu cocok deh gendong bayi gini. Gaza menoleh. Nanti aku gendong anak kita. Pipi Sanum memerah di balik cadarnya. Apa coba? Ucapnya mengulum senyum malu. Gaza terkekeh. Tapi kok bisa ya, kas matanya agak mirip kamu. Ucap Sanum kemudian. Terheran. Cek jangan bilang itu lagi. Kenapa? Dia bukan anak aku. Sanum terdiam. Dia mengangguk saja. Gaza sendiri bergulat dalam pikirannya. Apa benar mata gadis kecil ini mirip dengannya? Begitu tiba di samping motor, Gaza kembali menyerahkan gadis kecil itu pada Sanum sementara dia naik. Bai, kamu bisa naik gendong dia. Insya Allah bisa, Mas. Tapi Mas Gaza dingin gak? Gak, kamu kedinginan. Sanum menggeleng. Boleh jaket Mas untuk nutupin tubuh dede ini. Kasian kalau dia masuk angin, ujar Sanum gelisah. Gaza menatap anak kecil tersebut dan mengangguk. Dia membuka jaketnya dan menutupi tubuh mungil. Itu. Makasih, Mas. Sanum tersenyum lebar. Gaza mengusap lembut kepala Sanum lalu membantu gadis itu naik ke motor. Setelah Sanum duduk. 97. Dengan nyaman dia baru memakai helmnya. Bai, peluk aku. Ya, Mas. Kamu jangan kebutan ya. Aku bawa motor pelan. Gaza memutar kunci, motor itu kemudian melaju di jalanan raya yang mulai gelap. Satu tangan Sanum menahan punggung anak kecil dalam dekapannya sedang tangan lain memeluk pinggang Gaza. Gaza menepati perkataannya. Laju motornya standar. Mereka sedikit lama untuk sampai di apartemen dan selama perjalanan gadis kecil itu sama sekali tidak terbangun. Tidurnya sangat nyenyak hingga mereka tiba. Begitu masuk ke apartemen, Sanum langsung membaringkan anak kecil itu di bagian tengah. Dia lalu menaruh guling dan bantal di kanan kiri dan bawah. Menjaga biar tidak jatuh,
selanjutnya Sanum menyelimuti dengan selimut hangat. Dia tidur di sana, Bai. Gaza menunjuk kasur mereka. Di mana lagi, Mas? Aku nanti tidur di mana? Bertiga muat, Mas. Kasurnya kan gede. Lagian kita kanan kiri biar dedeknya gak jatuh. Sanum mengecup pipi gadis tersebut lembut sebelum menjauh. Bibirnya melengkungkan senyuman. Cantik banget. Sanum jadi gemas, ucapnya berbisik. Sanum kemudian berdiri biar tidak mengganggu tidur gadis kecil itu walaupun rasanya dia masih mau menatap lama-lama dan mengusap pipi gembulnya. Dia dan Gaza juga harus segera sholat maghrib karena sudah telat 20 menit. Maksud kamu dia di antara kita dan aku gak bisa peluk kamu, gitu, Bai? Iya, Mas. Kamu serius? Gaza menganga. Loh, serius, Mas. Tapi aku mau peluk kamu tidur, protesnya. Semalam aja kok, Mas. Dia kemudian berjalan ke walk-in closet seraya menanggalkan hijabnya lalu cadarnya. Gaza mengikuti. Tetap aja, Bai. Cek, masa aku gak bisa peluk kamu malam ini? Mas bisa peluk Sanum nanti sebelum tidur. Gaza mencebik. Kenapa gak dia di sofa aja? Sanum membalikkan tubuh dengan mata melotot. Yang benar aja, Mas. Mas aja yang di sofa. Tega banget anak kecil gitu disuruh di sofa. Gaza mendengus. Ya. Dia kemudian berlalu ke kamar mandi. Sanum menatap gemas. Itu Gaza gak merajukkan hanya karena malam ini tidak bisa memeluknya. Mas langsung wudu ya? Ya. Sanum mengulum senyum. Dia segera mengambil baju ganti Gaza karena Gaza pasti langsung mandi. Sementara Sanum memilih langsung ambil wudu dulu di kamar mandi dekat dapur. 98. Dia harus buru-buru sebelum waktu sholat maghrib habis. Aku gak mau tahu. Kamu harus nepetin janji. Iya, Mas Gaza. Sanum gemas sendiri dengan Gaza. Setelah sholat isya dan makan malam mereka bersantai di sofa dengan posisi Gaza memeluknya. Ganti tidak bisa tidur peluk. Sifat manja Gaza membuat Sanum gemas sendiri. Lihat Gaza tengah meringkuk memeluknya seperti bayi, mengabaikan tayangan bola kesukaannya di depan sana. Sanum gak bisa bayangin. Apa? Itu anak orang. Tapi Mas Gaza udah berat gak bisa meluk Sanum semalam aja. Cek, entar kalau anak kita kasih kamar sendiri. Boboknya pisah. Masa gitu, Mas? Biar mandiri dari kecil. Sanum geleng-geleng kepala. Jahat banget. Atau kasih box samping kasur, yang penting gak halangin aku meluk kamu. Ya Allah, Mas. Cek, lagian gak usah dipikirin, Bai. Sanum kepikiran aja karena Mas manja banget, ujarnya tertawa. Gaza tersenyum dan mencium pipi Sanum. Aku gak mau ada yang ganggu kita, sayang. Tapi kalau ada bayi mana bisa gitu, Mas? Ya udah tunda aja nanti. Lagian kita masih baru lulus kan? Kamu juga mau kuliah. Bisa minum pil pencegah, Gaza menjawab enteng. Apa sih, Mas? Sanum gak suka dengarnya. Kenapa?
Banyak orang yang gak dapat kesempatan dengan mudah dititipkan seorang anak, tapi kamu ingin aku minum pil pencegah. Apa salahnya? Emang kamu sudah siap ngurus anak di umur kamu yang muda? Kalau Allah kasih kenapa enggak mas? Gak peduli umur kalau itu udah amanah Sanum akan bersyukur dan menjaganya. Sanum memalingkan wajahnya kesal. Dia tidak suka dengan apa yang Gaza katakan. Kamu masih 18 tahun. Kenapa pikiran kamu sedewasa itu Kamu ngambek bay. Gaza menarik dagu Sanum lembut untuk kembali menatapnya.